Halo anak-anak kami yang ada di rumah, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Ibu Guru dalam pembelajaran agama Katolik. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kisah Nuh. Semua sudah pernah dengar kan? Bahkan lagunya juga ada. Nah, jadi anak-anak, pada zaman Nuh dahulu, banyak manusia yang berbuat jahat. Mereka tidak lagi mendengarkan perintah Tuhan, sehingga Tuhan murka dan sangat marah. Maka Tuhan mendatangkan sebuah bencana, yaitu banjir yang sangat besar. Namun, di antara manusia-manusia itu ada seorang yang taat kepada Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Nuh adalah orang yang baik dan taat kepada Tuhan. Karena ketaatannya, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera dari kayu yang kuat. Nabi Nuh mempunyai 3 anak laki-laki. Yang pertama yaitu Sem, kemudian Ham, dan Yafet. Jadi anak Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama untuk membuat bahtera sesuai dengan ukuran yang telah Tuhan berikan. Setelah bahtera itu selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membawa beberapa binatang. Lalu Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membawa beberapa makanan untuk dimakan agar mereka tidak kelaparan. Setelah Nuh melaksanakan semua perintah Tuhan, maka turunlah hujan yang sangat lebat selama 40 hari 40 malam. Jadi anak-anak, setelah Nuh selesai membuat bahtera, maka turunlah hujan yang sangat lebat selama 40 hari 40 malam. Nah, setelah semua manusia dan binatang mati terkena banjir, maka hujan lebat pun berhenti. Air itu menggenangi bumi selama 150 hari lamanya. Jadi setelah semua manusia dan binatang mati terkena banjir, maka hujan pun berhenti. Kapal Nuh berhenti di pegunungan Ararat dan banjir besar pun menjadi surut. Nah, setelah tadi hujan lebat itu berhenti, lalu kapal Nuh berhenti di pegunungan Ararat dan banjir besar tadi pun menjadi semakin surut. Lalu Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 menantunya, dan beberapa binatang yang dibawa oleh Nuh, mereka semua turun dari bahtera atau keluar dari bahtera. Kan tadi setelah hujan lebat berhenti, maka mereka semua keluar dari bahtera. Lalu karena Nuh sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka Nuh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan cara membangun sebuah mezbah. Karena Tuhan telah menyelamatkan keluarganya. Nah, setelah Tuhan melihat ketulusan hati Nuh dan ketaatan
Nabi Nuh kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji Tuhan tidak akan pernah lagi mengutuk bumi. Nah, jadi anak-anak, Tuhan telah menyediakan semua yang ada di dunia ini. Maka tugas kita adalah menjaga dan merawat bumi agar tidak rusak dengan cara tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian harus menaati perintah Tuhan, yaitu tidak boleh berbuat jahat dan harus hormat kepada orang tua. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut kembali tentang kisah Abraham dipanggil Allah. Abraham adalah seorang yang percaya kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi Abraham itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Istri Abraham bernama Sarah. Saat berusia 75 tahun, Tuhan menyuruh Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, yaitu Haran, lalu pindah ke tanah Kanaan. Lalu, karena Abraham telah menaati dan melaksanakan perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji kepada Abraham. Apa itu kira-kira janji Allah kepada Abraham? Iya, janji Allah kepada Abraham yaitu yang pertama, Allah akan menjadikannya sebagai bapa segala bangsa, ya, atau bapa orang percaya. Kemudian Abraham juga akan diberkati dan Tuhan juga akan membuat nama Abraham menjadi masyhur atau terkenal. Dan Abraham juga akan menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Jadi anak-anak, inilah janji Allah kepada Abraham. Mengapa Allah berjanji kepada Abraham? Iya, karena Abraham telah melaksanakan semua perintah Tuhan. Lalu, setelah sekian lama Abraham dan Sarah tidak mempunyai keturunan, maka Tuhan pun memberkati Sarah, sehingga Sarah melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Jadi anak-anak, dari kisah ini kita dapat meniru sikap Abraham, yaitu apa sikapnya tadi? Percaya kepada Tuhan dan selalu melaksanakan perintah Tuhan. Kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, maka Tuhan akan sayang kepada kita. Baiklah anak-anak, yang terakhir pada pembelajaran bab 3 ini kita belajar tentang kisah Esau dan Yakub. Ishak dan Ribka mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Esau dan Yakub. Jadi Esau dan Yakub ini anak dari Ishak dan Ribka. Siapa tadi ingat? Ishak itu anak siapa? Ada yang ingat? Iya, Ishak adalah anak Abraham. Jadi Ishak menikah dengan Ribka. Lalu setelah lama juga Tuhan memberkati Ribka, maka Ribka mengandung dan melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yang pertama lahir yaitu Esau dan yang kedua adalah Yakub. Esau adalah anak sulung. Kulit Esau seperti jubah berbulu. Esau senang berburu dan tinggal di padang, tetapi Yakub sangat tenang dan lebih suka tinggal di rumah. Jadi
Esau dan Yakub ini memiliki pribadi yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda. Esau tadi lebih senang dia pergi berburu dan dia tinggal di padang. Tetapi adiknya Yakub, dia sangat tenang-tenang saja dan dia suka tinggal di rumah. Nah, Esau memberikan hak sulungnya kepada Yakub demi semangkok bubur kacang merah. Jadi anak-anak, suatu hari Esau ini sangat kelaparan. Dia lelah bekerja. Maka dia meminta semangkuk kacang merah kepada adiknya Yakub. Namun apa yang dikatakan Yakub? Yakub mau memberikan semangkuk kacang merah asalkan Esau mau memberikan hak sulungnya kepada Yakub. Karena Esau tidak begitu menginginkan hak sulungnya tadi, maka dia rela memberikan hak sulungnya kepada Yakub demi semangkuk bubur kacang merah. Hak kesulungan adalah sesuatu yang istimewa. Jadi anak-anak, dari kisah ini kita belajar, kita tidak boleh seperti Yakub. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak tulus. Dia egois. Dia mau memberi kepada orang lain, tetapi dia juga menginginkan sesuatu dari orang lain tersebut. Jadi dia tidak ikhlas memberikan bubur kacang merah tadi kepada si Esau. Dia mau memberikan bubur kacang merah tadi asalkan Esau juga mau memberikan hak sulungnya kepada Yakub. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Banyak pesan-pesan moral yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita. Yang pertama yaitu dari kisah Nuh kita belajar agar kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dari kisah Abraham kita belajar supaya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan. Kemudian dari kisah Esau dan Yakub kita belajar agar kita bisa menjadi orang yang tulus hati saat memberikan sesuatu kepada orang lain. Baiklah anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran kita berikutnya. Salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.